bagaimana yang kita yakini dari pendapat fikih akan kehalalan rokok. Jadi video ini hanyalah muqaddimah yang perlu kami sampaikan sebelum kami membahas video berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan fikih yang berbicara tentang bahwasanya rokok berada di hukum asalnya, yaitu mubah. Permasalahan dan keributan yang terjadi akhir-akhir ini, hakikatnya ternyata digerakkan oleh para buzzer-buzzer untuk kepentingan politik. Oleh para ahlul bid'ah, ahlul syubhah, ahlul thawrah, dari golongan ikhwani, sururi, dan takfiri, atau golongan oposisi yang umumnya mereka berada di barisan yang kalah dalam pemilu kemarin. Apalah urusan mereka sebenarnya dengan agama dan dakwah salaf? Apa urusan mereka? Ya, kemarin kita dalam perjalanan sama sahabat-sahabat terdekat kita, itu juga pulang dari laut. Kita lagi cerita. Bahkan beberapa saat sebelumnya kita lagi cerita. Masalah rokok, paling ikhwan-ikhwan ngaji doang, berapa banyak sih? Iya gak? Kita gebrak yuk. Tapi dengan segala pertimbangan dan lain-lain, gak worth it ini itu, akhirnya kita cancel lagi. Tapi dorongan itu begitu kuat, berulang-ulang kita diskusi lagi, bersama beberapa teman dekat kita. Pas kemarin meledak, kita ngomong, kok meledaknya gede amat? Kok cepet amat ini, tingginya gak segini aturan nih. Salah hitung kita, rupanya. Akhirnya kita lihat-lihat, tim Elgada pun bantu cari-cari, ternyata benar. Ini digoreng oleh orang-orang politik juga. Bukan hanya para pembenci dakwah kita. Tapi orang-orang yang gak ada urusan dengan dakwah, bahkan gak ada urusan dengan agama. Cuman punya kepentingan politik di balik itu. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Beberapa video kami juga, beberapa juga di videoin dari dulu. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Arab-Arab Krukut, tempat kita, mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Anda ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang Anda akan umbar di depan kamera, memang, bukan. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang gak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Ini yang dihindari. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwah jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini. Dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan, mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz. Karena ikhwah di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Dzulkarnain. Hafizahullah ta'ala.
Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklumi ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, itu bisa, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.